Adakah yang ingin mengkonfirmasi atau ingin menanyakan? Silakan. Ya, silakan, Miss. Pelatihan kepada guru khusus mengenai untuk penanganan anak seperti itu. Tapi sampai sekarang kan memang belum ada yang khusus guru inklusif seperti itu. Nah, dalam menangani ini kan tadi dikatakan sesuai dengan kemampuan anak saat belajar. Lalu untuk standar penilaiannya, apakah berbeda standar penilaian misalnya yang inklusif ini dia sudah bisa standarnya segini, dia sudah dianggap mampu, sedangkan teman yang lain yang normal dia harusnya mampu menyelesaikan tujuan pembelajaran yang seperti ini. Apakah bisa bedakan standar ketuntasannya? Walaupun di kurikulum merdeka ini memang kita ingat tidak ada KKM lain. Tapi secara logika saya juga masih banyak bertanya di situ. Kalau dikaitkan dengan nilai mereka nanti di rapor, tentunya kan dalam bentuk angka, dalam bentuk angka. Lalu kalau nilai mereka kita berdasarkan KKM itu dan nilainya ternyata di bawah dari KKM yang sudah ada di tahun sebelumnya, ini agak berjamaah pemikirannya. Jadi ini kan berhubungan sama akreditasi juga. Jadi nilai ujian sekolah nanti pada saat mereka kelas 6 kan nilai ujiannya itu kalau dia tidak meningkat selama 3 tahun pasti poinnya kurang. Nah, jadi agak dilema kita seperti tidak menentukan standar, sementara sekolah juga akreditasi dituntut nilainya harus naik tiap tahun itu ada peningkatan, tiap tahun berturut misalnya ada peningkatan untuk nilai ujiannya. Jadi agak bercabang ini pertanyaannya kan. Yang pertama, apakah tidak ada standar yang membedakan antara yang siswa inklusif dengan siswa yang reguler seperti biasa? Lalu apakah memang nilainya nanti itu tidak berpengaruh kepada mutu sekolah? Baik, Bapak Ibu, terima kasih untuk pertanyaan yang luar biasa, Mbak Sofi. Ini memang sekolah sekarang itu diharapkan untuk menerima siswa yang tergolong inklusif ya. Tetapi itu tidak golongannya belum nggak terlalu parah begitu ya, karena kita kan tidak mempunyai kemampuan untuk mendidik itu gitu ya. Memang ada sendiri, tapi kemarin ada pelatihan, ada ikut nggak ya? Belum ikut ya? Oh iya, kemarin ini masih sekolah negeri aja ya, ada itu pelatihan sekolah ya. Oh iya, memang itu kalau menerima sekolah inklusif ini harus lapor ke dinas pendidikan sehingga kita diberikan SK. Kalau kita di SK kan otomatis kalau ada kegiatan inklusi akan diinfokan ya, direkrut gitu. Iya. Sekolah kita ada berapa yang tergolong inklusif siswanya? Iya, gini. Memang pada itu golongannya bermacam-macam ya. Saya sendiri juga nggak begitu paham. Tapi garis besarnya begini. Kalau anak-anak itu kemampuan IQ-nya ini tidak sama dengan temannya. Di bawah banget rata-rata, artinya itu dia kok kurang sekali. Ini termasuk anak inklusif, tergolong anak inklusif itu. Ya, seperti yang disampaikan Mbak Sofi tadi ya. Nah, ini masih bisa ditangani, masih bisa bergabung di sekolah yang umum, di sekolah kita. Ini masih bisa bergabung. Nah, kalau memang ada anak-anak yang demikian, nanti ibu bisa lapor ke dinas pendidikan nanti supaya di SK-kan. Ya, nanti supaya di SK-kan ada berapa anak yang tergolong seperti itu gitu ya. Jadi bagaimana proses pembelajarannya? Nah, untuk proses pembelajarannya
ini memang kan berdasarkan karakteristik anak ya, berdasarkan kebutuhan, kemampuan anak. Jangan dipaksakan anak, kalau mampunya segitu ya segitu aja. Nanti yang penting dia ada peningkatan walaupun sedikit. Artinya standarnya memang berbeda. Ya, standarnya berbeda. Delapannya anak normal dengan delapannya yang inklusif akan berbeda. Di mana letak pembedanya? Nanti letak pembedanya itu ada di rapotnya, di deskripsi raportnya. Nanti bisa saya tampilkan. Untuk rapotnya ini hampir sama dengan K13. Ada angka, ada deskripsi. Nah, di deskripsi inilah nanti akan terlihat kalau dia dapat 8 tetapi dia deskripsinya sudah dapat mampu membagi atau mengalihkan 3 bilangan. Dia dapat 80, deskripsinya mampu mengalihkan 3 bilangan. Bagi anak yang inklusif tadi ya 80 juga, deskripsinya beda, mengenal angka 1 sampai 50 misalnya. Nah seperti itu ya. Nah gitu, jadi berbeda angkanya mungkin sama-sama, hanya saja materinya berbeda, sama-sama matematika, tapi diturunkan loh, standarnya itu diturunkan. Kalau tadi anak-anak itu sudah perkalian sampai 3 angka, kalau dia mungkin awalnya dia atau masih menjumlahkan atau mengurangan atau mengalihkan tapi hanya bilangan 1 atau 2. Nah, di situ nanti letak bedanya. Tapi kalau anak-anaknya bisa mengikuti dengan anak-anak normal, ya standarnya disamakan. Yang kalau anak itu tidak bisa mengikuti, memang di bawah sekali, tidak bisa, ya seperti itu. Deskripsinya berbeda. Jadi standarnya diturunkan sedikit. Yang penting anak itu ada peningkatan, ada perkembangan. Awalnya dia bisa menjumlahkan dua bilangan, tapi sekarang sudah 3. Apalagi dia sudah bisa mengalihkan walaupun perkalian 1 atau 2. Berarti itu perkembangan, peningkatan bagi anak-anak kita. Nah itu untuk anak-anak yang inklusif ya Bu ya. Jadi diturunkan standarnya, tapi materinya ya yang hampir sama, tidak berbeda jauh. Kalau penjumlahan ya penjumlahan, perkalian ya perkalian. Tapi kalau perkalian anak-anak sudah mengalihkan berapa, dia baru menjumlahkan berulang-ulang, ya itu di deskripsinya itu yang akan terlihat nantinya. Gitu. Lalu tetap ada standar. Memang tidak ada KKM. Kalau dulu kan ada KKM, tapi sekarang tetap ada, tapi bukan KKM. Ketercapaian tujuan pembelajaran, ya ketercapaian ya tujuan pembelajaran. Katakanlah gini, siapa yang menentukan? Sekolah yang menentukan. Contoh, ini anak dia tujuan pembelajarannya dapat mengalihkan 3 bilangan. Tujuan pembelajarannya dapat mengalihkan 3 bilangan gitu ya. Lalu indikatornya untuk mengetahui anak-anak tercapai atau tidak, dia dapat mengalihkan 3 bilangan nih, 3 bilangan. Kalau dia dapat mengalihkan 2 bilangan saja dah, mengalihkan 2 bilangan, mampu berarti dia mencapai. Tapi kalau dia baru dapat mengalihkan 1 bilangan, berarti dia belum mencapai, belum tuntas, belum mencapai ketercapaian tujuan pembelajaran itu belum dicapai oleh anak itu, sehingga anak ini masih perlu
mendapatkan bimbingan, mendapatkan perbaikan pembelajaran yang remedial itu, gitu Bu ya. Jadi tetap memang KKN tidak ada, tetapi kita membuat sendiri ketercapaian tujuan pembelajaran. Untuk membuat indikator ketercapaian tujuan pembelajaran itu, silakan Bapak Ibu gabung dibicarakan sama-sama. Ini kelasnya misalnya kelas ya per kelas sih. Kalau kelasnya yang paralel sama bisa sama itu untuk mencapai. Tapi untuk mencapai membuat ketuntasan tujuan pembelajaran ini, ketercapaian tujuan pembelajaran ini pertujuan pembelajaran. Jadi kita tadi kan mengembangkan CP menjadi tujuan pembelajaran ya Bu ya. Oh, anakku sudah mencapai KKN, kalau dulu namanya KKN. Oh, anakku belum. Dari mana kita mengetahui belum dan tidaknya? Kita yang membuat. Anak-anak kalau sudah dapat mengalihkan tadi, berarti sudah mencapai ini. Skornya berapa? Boleh kualitatif, boleh kuantitatif. Contoh, jika dapat mengalihkan dua bilangan beserta contohnya. Contoh itu dalam kehidupan sehari-hari, soal cerita gitu ya, berarti dia tuntas berapa skornya, mau dikasih 90 atau 100. Misalnya kalau angka saja 90 atau 100 boleh, atau mungkin mau berupa deskripsi saja boleh. Berarti kalau anak-anak sudah dapat mengalihkan, kemudian memberikan contoh perkaliannya seperti apa dalam kehidupan dia sehari-hari, mempraktekannya gitu ya, membuat soal cerita sendiri, itu indikator yang tercapai tujuan pembelajaran yang satu, misalnya itu dia tuntas. Lalu anak dapat mengalihkan, tapi dia belum bisa membuat soal cerita dalam kehidupan sehari-hari tadi ya, berarti skornya berapa? Lalu anak tidak baru dapat mengalihkan saja, belum bisa mengalihkan nih, masih bimbingan ini, berarti itu belum tercapai KKN-nya. Nah, itu. Jadi KKN memang tidak ada, tidak juga dimasuk. Kalau dulu kan memang di bawah KKN, di atas KKN ada ya di dalam rapot. Sekarang tidak ada. Tetapi proses pembelajarannya tetap ada, yaitu ketercapaian tujuan pembelajarannya. Dibuat pertujuan pembelajaran karena tujuan pembelajaran ini penting digunakan untuk proses pembelajaran, membuat berdasarkan modul ajar atau RPP. Tujuan pembelajaran itu dikembangkan dari RPP ya, kemudian buat soal, lalu nanti dimasukkan lagi dalam rapotnya. Rapotnya kalau dulu kan KD ya, bunyinya KD seperti apa, pindahkan. Sekarang enggak, bunyinya tujuan pembelajarannya sangat seperti apa, itu yang dipindahkan. Berapa nilainya? Ya itu. Berapa nilainya? Nilai akhirnya ya kalau sudah melakukan penilaian formatif. Nah, penilaian formatif itu penilaian proses pembelajaran, itu penilaian formatif. Jadi penilaian formatif ini bila anak-anak belum mencapai tujuannya, ketercapaian tujuan tadi belum terpenuhi, maka anak boleh diajarkan lagi, kemudian dikasih soal lagi. Kalau dia sudah mencapai tujuan pembelajaran, berarti dia tuntas, dapat nilai maksimal sama, ya kan? Tapi untuk proses pembelajaran boleh nilainya berubah dari yang tadinya
nilainya 70 bisa menjadi 80 atau 90 atau mungkin 100. Nanti loh Bu, kalau gitu sama dengan yang dia yang pintar nilainya 100, nggak apa-apa, yang penting dia memang mampu tapi agak lambat mencapainya. Kalau yang hebat sekali dijelaskan dia sudah dapat nilai 100, sudah mencapai tujuannya, ketercapaian tujuan itu sudah tercapai. Tapi bagi anak yang lambat, oh ternyata dia harus diajarkan pelan-pelan, kemudian diberikan nilai, oh ternyata dia dapat 100, masukkan 100, nggak apa-apa. Yang penting memang betul-betul kompetensinya sama, dia mampu, dia bisa. Kayak gitu. Cuma waktunya belajar itu yang membedakan, gitu ya Bu ya. Jadi tetap kita membuat indikator ketercapaian tujuan pembelajarannya. Mau berupa apa ya, angka nggak apa-apa, mau berupa angka nggak apa-apa, mau berupa deskripsi nggak apa-apa ya. Dibuat berapa? Pertujuan pembelajaran yang sudah kita kembangkan. Begitu ya Bu ya. Terus apa tadi yang belum terjawab, yang mana ya? Akreditasi. Iya, memang benar. Untuk akreditasi ini saya beberapa sekolah juga ini. Kemarin saya memang betul hitung memang ini untuk ujiannya berapa rata-ratanya, kemudian nilai rapot akhir itu saya hitung secara acak, matematikanya berapa, bahasa Indonesianya berapa, saya hitung rata-ratanya. Ternyata rata-rata fluktuatif, artinya naik turun. Kalau naik turun berapa skornya Bapak Ibu? 2. Ya, skornya 2. Supaya dapat naik itu seperti apa gitu ya, itu akan berpengaruh. Ibu, kalaupun hasil prosesnya bagus, saya pikir pasti nanti akan ada perubahan. Kalau memang prosesnya bagus, tidak akan mengalami naik turun, atau mungkin standar saja nilainya 8, 9 terus itu tidak apa-apa, itu bagus saja, walaupun ini tidak bisa juga memperoleh skor 4. Tetapi kan nanti didukung dengan butir-butir yang lain ya. Jangan lupa ini yang paling banyak adalah proses pembelajarannya. Apakah Ibu sudah melakukan pembelajaran yang inovatif, kreatif, sudah melakukan pembelajaran yang kolaboratif? Nah, ini justru ini yang banyak skornya, banyak nilainya. Mana hasil karya anak? Lah kalau tadi anak-anak disuruh matematika tadi itu ya, anak membuat soal sendiri ya tadi. Ini karyanya anak-anak. Ini dia menceritakan ini karyanya anak-anak, ini skornya adanya. Langsung ada karyanya anak-anak dapat 4. Apalagi kalau karyanya bangun ruang nih tadi, bangun ruang sudah menghitung. Lalu yuk anak-anak membuat ya bangun ruang, buat anak-anak, buat yang seindah mungkin. Simpan, pajangkan, ada loh dibuat di sini nggak ada ya tempat. Ibu harus ada dibuat, walaupun ya buka ya karya siswa itu ya. Mading ya, ada mading di kelas, ada mading di sekolah. Mading sekolah harus ada Bu, harus ada. Kalau nggak ada sama nanti nggak dapat skor 4 nih. Nah, madingnya apa isinya? Hasil pembelajaran tadi itu. Ini mading ini bagus. Ya ini. Kasih saja anak-anak apa? Mungkin anak-anak buat puisi. Kemudian ya belajar tadi membuat bangun tadi, anak membuat soal sendiri dari sesuai dengan kehidupan nyatanya, itu kok karyanya anak bagus. Nah, Ibu mengajarnya tidak harus menggunakan alat peraga yang ada di sekolah.
dibangunlah. Ini karyanya siapa? Ini loh yang namanya bangun. Ini balok, ini kubus, ini yang titik sudut. Nah, anak-anak memang benar-benar menunjukkan. Nah, ini digunakan untuk proses pembelajaran akan lebih bagus. Dan juga karya guru. Tolong madingnya. Ini aja nanti ditunjukkan ya untuk madingnya ya. Ditambahkan aja nanti karyanya anak-anak. Kalau daring misalkan nanti suruh memang ada. Kalau ibu ada madingnya, ada mana madingnya, tunjukkan video call. Apa isinya? Kalau daring. Tapi kalau luring ya keliling, lihatin. Nah itu yang penting Bapak Ibu. Memang hasil karyanya anak ya. Kalau belajar itu ada karyanya anak begitu. Kalau karyanya anak ini dihargai, dipasang, dia rasa percaya dirinya anak itu tinggi, anak punya merasa dihargai gitu ya oleh Bapak Ibu guru, orang tua pun juga demikian. Ya, lalu kalau bisa, misalnya anak-anak ini bujen, kalau sekolah yang benar, saya mau akreditasi, saya bilang suruh anak-anak bikin puisi atau karangan atau apa deh, kumpulkan jadi satu, gabung, tulisin karya SD ini. Nah, ini karya siswa nih, kan betul-betul karya siswa ya, ditulisin nanti itu misalnya puisi atau karangan gitu ya. Setiap anak membuat, kasih fotonya dia sendiri, tulisannya dia. Nah, ini dijilid jadi satu, udah itu karyanya anak. Ya, itu ya Ibu ya. Ibu, jadi proses itu tidak akan membohongi hasil akhir. Jangan kita nanti takut kalau akreditasinya itu turun. Tapi kalau Ibu nilainya turun, ujiannya nanti nilainya turun, nggak usah takut. Karena ujian nanti yang membuat soal adalah kita sendiri, sekolah yang akan membuat soal. Makanya jangan takut dengan anak inklusi tadi. Kalau anak inklusi gimana nanti ikut ujiannya? Kan kita yang membuat soal, sesuaikan dengan kemampuan anak yang inklusi tadi gitu. Tapi memang benar-benar anak-anak itu berdasarkan kemampuannya dan ada peningkatan, ada perkembangannya gitu. Jadi bukan materinya itu nggak usah terlalu banyak, tapi yang esensial. Tapi benar-benar anak itu mendalami gitu ya. Anak-anak itu benar-benar paham. Kalau anak paham, dia tahu teorinya, dia tahu membuatnya, bahkan dia ada ya tadi itu yang saya sebutkan kayak bangun tadi itulah. Ada bangunnya. Ini hasil karyanya ini. Lalu suruh ukur benar berapa senti ini? Ini bangun ruangnya atau baloknya panjangnya berapa? Ini panjang ini memang atau panjang ini, lebar ini, tinggi ini. Isinya yang di dalam itu dia bisa mencari sendiri. Kak, walaupun nanti itu dia di masyarakat di rumahnya ditanya oleh siapapun, dia tahu bentuknya seperti apa, bahwa mencarinya bangun isi dari balok itu seperti ini, dia paham karena dia sudah tahu pernah membuat di SD. Berbeda dengan teorinya saja. Ayo panjangnya ini, lebar ini, tinggi ini, berapakah volumenya? Ini rumusnya masukkan. Nah, udah anak-anak ngitung saja, tapi habis itu hilang. Dia nggak tahu. Berbeda kalau dia hitung sendiri. Jadi berdiferensiasi. Soalnya beda antara anak yang satu dengan yang lainnya, ya kan? Karena buatan dia sendiri gitu. Nggak usah lah yang perlu biaya banyak, nggak usah. Yang ada di sekitar kita saja. Mungkin ayo kamu mau menghitung yang mana kelompok. Belajar tidak harus di dalam kelas. Makanya Ibu walaupun di kelasnya itu disekat-sekat itu nggak akan berpengaruh. Karena sarana dan prasarana itu skornya nilainya hanya 15% saja. Yang sangat berpengaruh
proses pembelajarannya. Sampai kan belajar itu saya bawa ke sini. Loh, enak loh ini belajar di sini ini. Tak usah di dalam terus aja anak-anak belajar. Anak-anak lebih suka nih. Belajar memang bawa ini bendanya, ayo. Lebih senang nih anak-anak. Ada produknya, ada karyanya. Ya. Kemudian anak-anak yang pintar memang jadikan tutor sebaya. Ini bagian dari pembelajaran. Jadi anak itu kalau memang dia sudah bisa mampu mengajari itu lebih lama ingatannya, sampai kapanpun nggak akan lupa itu. Nah, itu Bu ya. Baik, ada lagi Ibu Bapak semuanya? Ya, sambil nanti boleh ditanyakan ya. Nah, ini kembali lagi ke sistematika kurikulum. Saya karena belum tahu kurikulumnya sampai dokumen yang sudah sampai buat seperti apa, saya nggak bisa menganalisis. Tapi menurut informasi tujuannya udah bagus ya, tujuan visi-misi sudah bagus. Nah gini, Bapak Ibu, untuk sistematika penyusunan kurikulum ini seperti ini. Jadi sistematika ada nggak aturannya? Nggak ada sebenarnya. Yang penting pemerintah itu buat kurikulum, yang penting satu, harus ada analisis karakteristik satuan pendidikan. Harus ada itu ya, analisisnya. Kemudian yang kedua, visi misi tujuan ada ya Bu. Nah, gitu. Lalu yang ketiga, pengorganisasian pembelajaran harus ada ya. Lalu yang keempat, perencanaan pembelajaran, pendampingan evaluasi pengembangan profesional itu ada dalam kurikulum. Nah, itu saja. Tetapi ini saya mencoba membaca di panduan, kemudian saya buatkan seperti ini sistematikanya. Artinya ini tidak ada dalam panduan. Oh, sistematikanya itu harus ini. Jangan Ibu menyalahkan sekolah yang lain. Kalau sekolah yang lain itu tidak ada sampulnya, tidak ada lembar validasi kata pengantarnya, nggak usah disalahkan. Memang tidak ada dalam panduannya. Cuman saya kok rasanya kalau tidak ada sampulnya, nggak ada lembar pengesahannya, kok kayaknya gimana gitu ya. Kan nggak terlalu sulit, sehingga ini saya menyampaikan ke teman-teman, buat aja deh. Ini kan sudah biasa ya kita buat gitu. Nah ini jadi ada sampul lembar pengesahan, lembar validasi kata pengantar, data isi, dan seperti yang kita buat. Lalu analisis karakteristik satuan pendidikan. Ini terdiri analisis karakteristik peserta didik. Seperti apa sih peserta didik itu? Nah gini, ini saya ada contoh yang sudah saya bantu untuk saya kasih apa ya, kebetulan kan dekat ya 010 itu dengan kantor gitu, jadi sering konsultasi. Tapi ini bukan berarti yang betul, nanti disesuaikan aja ya Bu ya. Nah ini untuk sampulnya. Nah, kemudian ini SK-nya ya, SK-nya ya seperti kita yang sudah kita buat. Lalu lembar persetujuan pengawas. Ini seperti yang sudah kita buat ya. Lalu ini lembar pengesahan ini tidak ya, mesti ada walaupun tidak ada di dalam panduan gitu. Nah kata pengantar ini silakan, ini di daftar isi juga nggak ada. Ini saya aja yang menyuruh supaya enak. Saya mau melihat ini visi misi ada di halaman berapa sih gitu, tujuan saya. Lalu ini bab 1. Nah ini di situ tidak disebutkan bab 1 juga. Cuman untuk kurikulum harus memuat analisis karakteristik satuan pendidikan. Nah itu yang disampaikan oleh pemerintah ya Bu. Lalu ini analisis karakteristik peserta didik. Nah ini setiap anak adalah unik, nah, dan seterusnya. Mungkin Bu Jen sudah ada ya contoh dari kementerian sudah dibaca ya. Ada contoh KOSP, Ibu ada? Oh iya, nggak apa-apa ya nanti
nanti aja ibu aja. Apa itu? Nanti ibu sesuaikan aja yang mana yang kira-kira mau dipakai di sekolah kita gitu ya. Nah, untuk analisis karakteristik peserta didik ini menceritakan ya bagaimana kondisi keadaan di sekolah kita kayak gitu. Ya, ini tidak harus seperti ini. Ini kebanyakan ini saya bilang gitu. Yang penting tahu saat ini berapa jumlah siswa kita, cukup aja gitu. Gitu. Kalau ini dibuat gini nggak masalah, terserah dia aja gitu. Lalu ini rombongan belajar juga disampaikan. Ini berupa deskripsi mau disampaikan nggak apa-apa. Lalu yang kedua, karakteristik tenaga kependidikan. Nah, ibu nanti cerita bagaimana tenaga kependidikan kita. Nah, ini contohnya. Ini kebanyakan ini di sini. Tapi maunya dia seperti itu saya nggak menyalahkan. Yang penting, Bu, ini kenapa kok ini dicantumkan supaya kamu mengetahui katanya gitu kan ya. Sudah, silakan saja gitu ya. Ini jadi kondisi tenaga kependidikan yang ada di sekolah itu. Tapi tidak harus seperti ini ya. Nanti yang mana yang memang diperlukan. Kurikulum ini harus bermanfaat, memang digunakan gitu ya. Bukan hanya sekedar dokumen mati saja ya. Tapi memang digunakan itu. Nah, gini. Lalu keadaan ini silakan kalau memang nanti diperlukan. Nah, yang ketiga, analisis sarana dan prasarananya. Nah, sarana dan prasarananya ini diceritakan secara detail ini. Ibu silakan saja nanti apa yang diperlukan, boleh. Tidak harus seperti ini sarana dan prasarananya. Lalu analisis lingkungan satuan pendidikan. Bagaimana lingkungan kita terletak di mana itu diceritakan saja. Nah, ini yang dibuat mereka seperti ini. Ditampilkan nggak masalah. Nah, konteks sosial budaya dan lingkungan. Apa budaya yang ada di daerah kita? Nah, itu ceritakan saja. Ini yang diceritakan di sekolah 010 dia mengangkat ini. Untuk ibu boleh aja budaya apa gitu yang memang bisa ditiru oleh kita. Mungkin mau cerita Sungai Mahakam, apa-apa gitu nggak apa-apa gitu ya. Analisis kemitraan satuan pendidikan. Kita sekolah ini bermitra dengan siapa? Nah, itu diceritakan. Dengan gereja, dengan apa, yayasan apa gitu ya. Nah, ini diceritakan. Ini analisis kemitraan satuan pendidikan. Ini contohnya aja. Kemarin katanya seperti apa ya, sampai itu bermitra dengan siapa. Nah, gitu. Ini dibuat seperti ini. Lalu analisis pembiayaan. Pembiayaan bersumber dari mana saja. Nah, ini silakan saja. Lalu landasan pengembangan kurikulum. Ini boleh diisi, boleh enggak. Ini landasan pengembangan kurikulum mau dicantumkan nggak masalah, enggak juga nggak apa-apa landasannya ini. Nah, yang ini tadi yang pertama ya karakteristiknya seperti itu. Bab satunya. Nah, untuk bab 2-nya visi, misi dan tujuan. Ini visi ibu tinggal memindahkan aja ya kan. Nah, tapi jangan kalau usahakan visi itu memang keinginan cita-citanya yang memang akan dicapai dan bisa dicapai. Mencapainya dengan cara apa? Dengan cara tindakannya, misi, dengan merembuk, melalui apa seperti itu. Jadi menyambung antara visi, misi dan tujuan. Misi ini kan tindakan, caranya seperti apa kita mencapai misinya itu gitu. Untuk mencapai cita-cita itu caranya seperti apa sih? Nah, itu harus dilakukan gitu yang kita lakukan. Lalu ini tujuannya. Tujuan itu hasil akhirnya seperti apa? Gitu, hasil akhirnya seperti apa? Ini ada tujuan jangka pendeknya seperti apa, menengah, jangka panjangnya. Lalu kompetensi karakteristik kekhasan lulusan sekolah. Nah, lulusan sekolah kita nanti harapannya seperti apa? Nah, ini dicantumkan di sini. Berikutnya pengorganisasian pembelajaran.
Nah, untuk mengorganisasikan pembelajaran ini, Bapak Ibu, alurnya ini ya silakan saja untuk alurnya seperti apa, gambarnya mau digantikan. Ini sebenarnya juga mengacu dengan contoh dari kementerian. Hanya saja kalau contoh ya jangan seperti itulah, diganti-ganti lah, saya bilang gitu. Ini inovasinya mereka seperti ini. Nah, ini katanya lalu yang harus ada adalah kegiatan intrakurikuler. Nah, kegiatan intrakurikuler ini mengambil ada kegiatan mata pelajaran umum, ada mata pelajaran mungkin pengembangan diri kalau ada di sekolah kita. Nah, umumnya ini sudah ada mata pelajaran apa saja. Nah, ini yang disampaikan ya. Ini cara pelaksanaannya, pengembangan diri apa saja yang memang dilakukan di sekolah kita gitu. Walaupun ini nanti itu saya kasih untuk referensi, nggak sama persis, memang harus sesuai dengan sekolah kita, paling tidak untuk pembuatnya gitu ya. Kalau memang mau digunakan referensi gitu. Oh ya, berikutnya ini project. Nah, untuk projectnya apakah di sini sudah berjalan projectnya? Project P5 udah direncanakan. Oh gitu ya, apa bikin ya. Nah ini gini, ini yang sering salah teman-teman salah. Untuk kegiatan intrakurikuler, oh iya gini, saya bukakan di sini supaya nanti itu, karena ini sering miskomunikasi nih teman-teman ini. Nah ini saya buka ini aja deh. Banyak ini alokasi waktu ya, alokasi waktu yang ada ini dari kementerian. Tapi mestinya di sini bukan hanya 3 saja. 3 itu kan per minggu, tulis aja misalnya 62 apa sih? Dalam kurung 62 dalam kurung 3 gitu nggak apa-apa. Nah ini Bapak Ibu, proyek profil pelajar Pancasila atau P5 ini waktunya diambil dari semua mata pelajaran ini. Untuk kelas 1 252, ini yang menyusun modul ajarnya nanti, tolong ini. Kelas 1 alokasi waktu untuk proyek itu 252 JP. Dari mana asalnya? Dari asalnya itu mengambil dari semua mata pelajaran. Jadi ingat, tidak ada proyek mata pelajaran pendidikan agama, proyek mata pelajaran P5 ya, P5 pendidikan Pancasila. Oh ini proyeknya pendidikan Pancasila 36, bahasa Indonesia 72, bukan itu, keseluruhan 252 ini dialokasikan dalam satu tahun, dalam 1 tahun mengajarkan proyek itu. Jadi dalam 1 tahun Ibu membuat proyek sudah dialokasikan waktu 252. Berapa tema? 2 atau 3? 2 boleh, 3 boleh. Ya, 2 boleh, 3 boleh. Ini waktunya nanti dibuat modulnya 1 saja. 1 modul saja. Kalau Ibu mau membuat 2 tema, berarti 2 modul. Waktunya mengambil dari 252 ini untuk 2 modul, diajarkan dalam 1 tahun. Dan proyek ini ada penilaiannya ya, penguatan profil pelajar Pancasila itu penilaiannya. Kan untuk mengetahui itu ya, bukan hasil akhirnya, bukan semata-mata hasil akhirnya tidak, tetapi prosesnya. Apakah kegotong royongannya ada peningkatan, sudah terlihat? Bagaimana dia itu inovasinya? Bagaimana itu gotong royong? Kemudian kreativitasnya seperti apa? Nah itu ya. Nah itu. Tapi elemen-elemennya kan sudah tahu ya. Kalau nanti mungkin ada waktu bisa kita diskusi. Nah itu. Jadi proyeknya itu 1 modul, 2 modul kalau 2.
untuk 1 tahun waktunya sudah ada 252 ya Ibu ya. Ini rapotnya ada sendiri. Rapotnya ini nanti bukan per semester tapi per tahun. Sekali saja diberikan rapotnya. Ya. Lalu apakah mata pelajaran yang lain PPKN, IPA nggak boleh membuat proyek? Oh boleh, sangat dibolehkan. Seperti tadi kita matematika membuat bangun tadi itu proyeknya, hasil karyanya. Jadi boleh ya kita membuat proyek mata pelajaran matematika, IPA boleh. Tapi waktunya tidak boleh mengambil di sini. Waktunya tetap mengambil yang ada di sini. Dan nilainya digabungkan dengan mata pelajaran yang ada. Katakanlah mau membuat proyek IPA nih. Berarti nanti hasil proyek IPA itu masukkan di nilai formatif di mata pelajaran IPA. Matematika juga seperti itu. Akan lebih bagus kalau ada proyeknya semuanya. Jadi sekarang banyak saja anak-anak itu praktek belajar yang nyata. Nah, kalau mungkin bangun datar, udah, ayo ini aja keramik ini dihitung. Berapa senti ini? Kemudian panjangnya berapa? Anak-anak suruh hitung ini. Ajak belajar di sini. Oh, anak-anak happy. Pasti seneng, pasti cepat bisa. Dan ingat terus, jangan di dalam terus ya, jangan di dalam kelas terus. Apalagi di kelas kita itu agak sempit. Bawa aja ke tempat yang di luar akan lebih bagus itu ya. Pembelajaran seperti itu. Jadi proyek itu ada 2. Proyek mata pelajaran dan proyek profil pelajar Pancasila P5 yang waktunya sudah ditentukan dan modulnya sudah disiapkan itu P5. Tapi kalau proyek mata pelajaran ikut ke modul ajar atau ikut ke FEP yang dipakai untuk mengajar, begitu ya Bu ya. Nah ini masih teman-teman sering miskomunikasi di situ. Ini saya lanjutkan ya Bu ya. Ini nanti kan kegiatan intrakurikuler ya tadi sistematikanya. Kegiatan intrakurikuler ini masukkan aja Bu. Apa saja yang diajarkan. Lalu kalau ada pengembangan diri apa yang ada. Kemudian ini proyek penguatan profil pelajar Pancasila P5-nya. Tema apa yang diangkat? Jangan lupa. Ini untuk tema ini yang membuat adalah kan sudah dibentuk timnya ya, ada koordinatornya ya. Bersama-sama dengan koordinator itu membuat proyeknya. Membuat proyek boleh kok digabungkan kelas 1 dan 4 misalnya. Kalau proyeknya sama mau digabung boleh aja ya. Mungkin kelas 1A, kelas 1B mau digabungkan pada saat proyek nggak apa-apa ya. Ya itu. Kemudian untuk kegiatan ekstrakurikuler masukkan ya. Kegiatan ekstrakurikuler itu apa saja? Nah di sini lalu aktualisasi budaya sekolah. Budaya sekolah ini apa? Pembiasaan sekolah ini, kegiatan sekolah. Begitu anak masuk ngapain? Lalu kegiatannya apa saja? Nah disampaikan di sini. Ya, ini kegiatan-kegiatannya. Lalu pengaturan waktu, ini pengaturan waktu. Tapi pengaturan waktu ini Bu Jen nanti minta tolong ini ditambahin ya. Yang alokasi waktu yang 1 tahun ya. Tambahin ini per minggu 3. Dalam kurung tambahin dalam kurungnya berapa gitu ya. Kayaknya pendidikan agama itu 64 ya, tulis aja 64. Jadi nanti ditambahkan ini jadi total seluruhnya ini. Oke, berikutnya kalender pendidikan. Ya, kalender pendidikan silakan ini sudah dibuat. Ibu saya yakin juga sudah membuat, barangkali sesuaikan dengan sekolahnya.
kalender pendidikan. Oke. Lalu ini perencanaan pembelajaran. Nah, bab 4 rencana pembelajaran dan asesmen. Nah, ini rencana pembelajaran nanti akan Ibu sudah ada panduan rencana pembelajaran dan asesmen. Ya, ada panduannya yang saya dapat tadi malam. Nanti kalau memang nanti tak kirimkan, ya, nanti tak kirimkan. Lalu pendampingan, evaluasi dan pengembangan profesional yang tadi sudah saya ceritakan. Nah, ini masukkan di bab 5. Apa? Pengembangannya itu melalui apa? Kegiatan apa? Nah, ini contohnya. Kemudian evaluasi implementasi. Nah, ini untuk evaluasi harian, ya, refleksi diri tadi, baik itu oleh kita pada saat kita mengajar atau yang lainnya. Ini program pengembangan profesional ini penutup. Lalu untuk lampirannya, nah lampirannya dibuat ya CP, ada CP-nya. Lalu kembangkan tujuan pembelajarannya yang akan dituangkan dalam rapor nanti. Lalu ada alur tujuan pembelajaran, modul ajar dan modul project. Nah, Bapak dan Ibu, ini sudah pukul berapa? Kasihan ya, capek ya, mulai pagi ya. Mulai pagi ya, kasihan. Kalau saya ini kalau diturutin ya sampai semalam ya oke aja. Tapi kasihan Bapak Ibu, sebenarnya saya senang sekali gitu ya, karena waktunya juga terbatas. Ibu juga lelah ya, Bapak Ibu. Saya tahu mulai dari pagi ya. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan. Nanti bila ada yang diperlukan gitu, akan saya berikan apa yang diperlukan untuk pembuatan kurikulumnya. Minta tolong segera diselesaikan, Bu ya. Mengacu kepada terserah Ibu maunya sekolah ini maunya seperti apa. Nanti ini saya kasihkan juga untuk referensinya. Jangan lupa untuk CP-nya itu di breakdown ya Bu ya. Ini utamanya menjadi tujuan belajarnya. Ada yang iya, CP-nya mengambil tapi di ya. Iya. Project ya. Nanti gini Miss, untuk CP-nya gini aja kan, CP harus coba bikin kolomnya. Kolomnya untuk CP misalnya apa? CP-nya apa, bunyinya elemennya apa, bunyinya apa, sebenarnya tujuan. Jadi terlihat ya. Jadi terlihat oh ini tujuannya ini. Ini tujuannya seperti itu. Ya. Diberi ke ATP-nya. Jadi kalau saya senangnya gini, membuat ini CP-nya tak jadikan saat ini CP elemen apa, sebelahnya ini tujuan, udah tujuan ini, udah ya CP tujuan. Lalu membuat ATP-nya, ya ATP-nya kan tinggal diurutkan aja toh, urutkan ini dari tujuan pembelajaran itu mau mengajarkannya seperti apa, diurutkan saja. Mungkin tidak sebanyak dikembangkan dari tujuan pembelajaran itu ATP-nya lebih banyak lagi, tujuannya nggak apa-apa. Boleh ya atau ya satu juga nggak apa-apa. Nah dari ATP itu dikopi menjadi tujuan di modul ajar. Jadi harus sistematika pertamanya di ATP. Pertamanya misalnya dia lagi menjelaskan atau membaca. Setelah membaca itu dia mengutarakan, menjelaskan dengan kalimat sendiri. Yang kedua misalnya seperti itu. Yang ketiga dia mempresentasikan misalnya. Yang keempat hasil karyanya dikumpulkan. Udah cukup. Seperti itu ya untuk ATP-nya. Jadi langkah-langkahnya seperti itu. Kalau pas ada di tujuan pembelajarannya terlihat seperti itu ya nggak apa-apa.
aja. Tujuan pembelajaran kalau sampai banyak sekali nanti yang kerepotan di rapotnya nanti seperti di Sunadia kemarin itu ya. Tujuan pembelajaran banyak sekali. Aduh Bu, rapotnya ini banyak sekali ya. Sampai membuatnya seperti itu harus ada nilainya ya. Nilainya kan setiap tujuan itu, setiap tujuan ada nilainya. Ya, sesuai jangan lepas dari CP. Dari CP kan CP siswa dapat apa? Itu ada 3 itu ya, intinya ada konten sama kompetensi ya. Ada berapa kompetensi? Kalau ambil aja itu IPA, katakanlah untuk ini IPA itu ada berapa elemen itu? IPA itu ada dua elemen misalnya, ada 2 elemen. Kalau kita 1 elemen aja 3 tujuan pembelajaran itu sudah 6 nih, sudah 6 dalam 1 tahun ya. Atau matematika itu ada 4 elemen. Kalau masing-masing elemen itu 3 tujuan pembelajaran sudah 12 itu. Ya, kemarin banyak. Jadi ada 1 elemen itu sampai 10 Bu. Ya, namanya juga masih baru ya kemarin. Sampai 10 ini. Ya, terus rapotnya gimana? Ya ikutin di situ. Akhirnya banyak. Semester kedua diralat kembali. Jadi di apa ya? Misalnya dia mengidentifikasi gitu ya, mengidentifikasi kan sudah menjelaskan, memberikan contoh kan sudah masuk itu ya dalam pembelajarannya. Tapi di tujuan pembelajarannya itu yang dimasukkan dalam kurikulum mengidentifikasi ciri-ciri makhluk hidup, udah kan? Nah, untuk pembelajarannya bisa dia menjelaskan, memberikan contoh, nah kan banyak ini ya. Nah, gitu maksudnya. Ikutin di CP, jadi di CP sesuaikan juga dengan karakternya Pak. Mungkin itu Bapak dan Ibu yang kami hormati. Nanti kalau masih ada yang ingin ditanyakan, mudah-mudahan kita diberikan kesempatan lagi untuk berdiskusi bersama. Mohon maaf bila mana dalam saya mengajak untuk membersamai Bapak Ibu berdiskusi kurang maksimal, kurang memuaskan Bapak Ibu semuanya. Mungkin nanti kita ada kesempatan dan waktu dapat bersama-sama lagi. Saya akhiri dengan ucapan selamat sore dan terima kasih. Ada beberapa ya. Oh iya sudah. Sore hari ini sebenarnya materi dan juga pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan itu dapat memotivasi kita dan kita juga di sekolah ini dapat menjawab agar untuk perjalanan kita pada sore hari ini saya undang Baik, mohon izin ya Ibu ya, saya akan memimpin berdoa untuk yang agama tertentu saya itu dalam agama Islam. Kita bersama berdoa, Tuhan Allah Bapa yang berkata di kerajaan surga. Terima kasih Tuhan kesempatan yang indah Tuhan berikan kepada kami. Kami boleh belajar banyak hal tentang kurikulum baru, kurikulum merdeka yang sudah mulai kami terapkan di sekolah Tuhan ini. Terima kasih juga ya Tuhan telah mengutus Bapak Ibu Suparmi untuk mau berbagi ilmu, untuk mau membimbing kami untuk kurikulum yang baru ini. Tuhan kiranya memberkati beliau, diberkat dari surga dalam segala pelayanannya, di pemerintahan, di sekolah-sekolah, masyarakat, dan dalam rumah tangga. Tuhan memberkati keluarganya menjadi teladan yang baik untuk dimanapun hidup ini melayani. Begitu juga dengan kami Tuhan, kiranya pengetahuan yang kami dapatkan pada hari ini boleh kami ingat dan boleh kami terapkan di sekolah ini sehingga
sekolah ini boleh berjalan dengan baik, semakin berkembang, dan kami boleh membimbing anak-anak yang Tuhan sudah percayakan dititipkan di sekolah ini. Mereka boleh berkarakter seperti berkarakter Pancasila, terlebih menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan. Ketika kami akan berpisah, Tuhan memberkati kami, melanjutkan perjalanan kami, melanjutkan pekerjaan kami, semuanya itu Tuhan akan melakukan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bantu kami untuk selalu merendahkan hati, sehingga apapun yang kami lakukan bukan untuk kepentingan kami, tapi untuk pelayanan dan hanya untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, apabila ada kesalahan dalam perkataan dan tindakan kami sepanjang acara ini, Tuhan kiranya mengampuni kami. Di dalam satu nama yang indah, Isa Al-Masih Juru Selamat kami, dalam nama Yesus. Amin.